Akan mengkaji bagaimana sistem bahasa yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Al-gharad ats-tsani hiya al-kashf 'an an-nizam al-lughawi 'ala dhawi tafkir Noam Chomsky. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana sistem bahasa yang juga diungkapkan oleh Noam Chomsky. Al-gharad ats-tsalits hiya muqaranatun nizam al-lughawi bainahuma wa ta'yin mumayyizatihi. Yang ketiga kita akan melakukan perbandingan sistem bahasa yang dikemukakan oleh keduanya, Ferdinand de Saussure dan Noam Chomsky. Hunaka mafhum al-lughah. Akada Ferdinand al-lughah hiya anna al-lughah nizam min ar-rumus as-sawtiyah aw majmu'ah min as-sur al-lafziyyah al-mukhtazina fi adhan al-mujtama' al-lughawi wa yastakhdimuha lit-tafahum wa lit-tawassul baina a'dha'il mujtama' 'an tariq as-sima'. Ferdinand itu mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan bahasa itu adalah kumpulan bunyi, ya, kumpulan bunyi yang terucap, yang dia terucap berada pada sistem pikiran manusia. Haqa'iqul lughah di sini saya terjemahkan sebagai hakikat bahasa. Apa dia sih sebenarnya bahasa itu? Yang pertama, al-lughah kan nizam, bahasa itu sebagai sistem. Yang kedua, bahasa sebagai melambang. Yang ketiga, bahasa sebagai bunyi. Yang keempat, bahasa sebagai sistem yang arbiter ya. Dan terakhir, bahasa itu sebagai alat komunikasi. Ilmu lughah wa ilmu alladhi yabhath 'an al-lughah wa yadrusu min nawahi al-wasfiyah wa tarikhiyah wa yadrusu aidan al-'alaqat al-kana'inah baina al-lughat al-mukhtalifah aw baina majmu'at min hadhihi al-lughah wa yadrusu wadha'if al-lughah wa dha'if al-lughah wa asalibaha al-muta'addidah wa 'alaqatiha bin nuzum al-ijtima'iyyah. Kemudian kita beralih kepada linguistik, kemudian objek kajian linguistik dan cabang-cabang kajian linguistik. Linguistik itu sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sebuah ilmu ya yang mengkaji bahasa, pertama dari segi wasfiyah, deskripsinya, kemudian at-tarikhiyah atau secara historis. Kemudian ilmu lughah itu juga mengkaji al-'alaqat al-kainah bainal lughat al-mukhtalifah, mengkaji bagaimana hubungan antara satu bahasa dengan bahasa lain. Kita bisa melihat bahwa dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris itu kita bisa kaji apa saja sistem yang bisa kita ambil berupa persamaan atau perbedaan. Nah, kemudian ilmu lughah juga mengkaji fungsi-fungsi bahasa ya, fungsi-fungsi bahasa. Kemudian juga mengkaji hubungan antara bahasa itu dengan masyarakat. Makanya kita ada belajar ilmu lughah an-nafsi al-ijtima'i, ilmu lughah an-nafsi itu. Makanya bahasa itu taha au abil lughah al-mantuqah mawdu'an lah. Kemudian linguistik itu dia menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Di sini bahasa yang dimaksud. Kemudian ada al-lughawiyat as-saghirah, itu mikrolinguistik. Jadi mikrolinguistik itu mengkaji bahasa dari struktur internal bahasa. Jadi struktur bunyi bahasa. Di situ ada an-nizam as-sauti, an-nizam as-sarfi, an-nizam an-nahwi, ad-dilali dan lain sebagainya. Itu majmu'ah minal aswat dzatal ma'ani allati tuntaqu min jihazin nutqi al-bashari. Sistem bahasa itu merupakan kumpulan bunyi yang mempunyai makna ya, dan bunyi itu tuntak min jihazin nutqi al-bashari, diucapkan dari alat ucap manusia. Kalau misalkan kita hal-hal yang terkait kepada sistem internal bahasa, ma ta'allaq bi anasiril lughah ad-dakhilah, yakni ya sistem bunyi, sistem sharaf atau sistem kajian linguistik itu mendapat perhatian banyak oleh linguis ya, baik Arab maupun Barat. Tadi saudara Fajirin sudah memaparkan bagaimana linguistik 857, kemudian dia memang berasal dari keluarga yang pintar di bidang ilmu dan sastra. Ferdinand ini telah menetapkan ada 5 buah sistem bahasa
yang menurut dia itu penting. Yang pertama al-madrasah al-binyawiyah, yaitu aliran struktural, ya, aliran struktural. Jadi ya bahasa tumbuhan atau bahasa hewan, bagaimana kucing dia dengan sesama kucing mengeong-ngeong itu saya menemukan language itu atau al-lughah. Kemudian al-kalam di sini yaitu parol, ya, parol itu bahasa, ya, arahnya cenderung kepada bahasa manusia, ya, bahasa manusia. Misalkan orang ini mulai kemunculannya sampai sekarang itu bisa dikaji, dan itu disebut dengan kajian diakronik. Logika, kemudian juga sejarawan, dan kemudian juga aktif di bidang politik, ya, wanakid wanasyid siasi. Wa yu'addu Afram Chomsky al-mu'assis lil madrasah at-tawlidiyah at-tahwiliyah atau penggagas yang dinamakan dengan aliran transformatif generatif. Summa muhimmah alladhi qadama Na'am Chomsky. Awalan al-madrasah at-tawlidiyah at-tahwawiyah wal ada al-kalami, language ability and language performance, al-janib wijhatun nazar, dari aspek sudut pandang. Pertama, Ferdinand itu memandang bahwa al-lughah tsaqafatul mujtama', bahwa bahasa itu merupakan kebudayaan yang timbul dari masyarakat. Artinya bahasa itu muncul ya miftah asasi li ma'rifatil afkar. Kalau Chomsky itu melihat bahwa bahasa itu merupakan kunci penting atau kunci utama untuk mengetahui akal dan pikiran. Strukturalism. Kemudian kalau Chomsky itu at-tawlidiyah atau lidiyah tahwiliyah, yaitu transformatif generatif, yang sudah menjelaskan tentang Ibnu Jinni sama siapa satu lagi, Tamam Hasan tadi, ya. Sebetulnya lebih spesifik tadi dari bahasa Arab khususnya yang juga dihasilkan oleh Ibnu Jinni, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi saya sebetulnya belum begitu nangkep gitu ya. Jadi inti dari kesimpulan pemikiran Ibnu Jinni tentang nahwu itu seperti apa, bagaimana secara singkatnya, kemudian apakah pemikiran beliau itu dipengaruhi oleh ulama-ulama nahwu sebelum beliau seperti Imam Sibawai, kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali dan lain-lain. Terima kasih. Untuk al-mutahadis al-awal yaitu Fajrin, saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan gitu tentang Nizamul Lughawi, ya, yang as-Sauti. Terus Fajrin di situ menjelaskan kalau konsep dari Ferdinand de Saussure itu bisa terbantahkan gitu. Berarti nggak semua bahasa itu ada lafaz sama makna juga. Ternyata di bahasa Arab ada yang misalnya huruf waw itu cuma lafaz doang, tapi ternyata maknanya ketika udah sampai di kalimat dia nggak ada maknanya. Karir Ustazah, al-istilah Ming. Ya, Ustaz Farid. Ya, diulang ya. Jadi doang tapi dia tidak memberikan suatu makna gitu atau suatu konsepnya, jadi cuma sekedar bunyi tapi nggak ada maknanya. Itu gimana tuh untuk kaitannya ke yang kejadian di Saussure itu? Oke, terima Al-Fursa Al-Wahidah li taqdim al-istilah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, saya li al-Ustadz Fajrin. Jadi ashkurukum ala syarhika al-wadih insyaallah. Walakin arafna min syarhika qabla qalil anna Ibnu Jinni bayyana anna min adillatin nahwi as-sima'i
والقياس والاستحسان وغير ذلك ولكني أريد أن تشرح أكثر مثالا أو أن تعطيني أو أن تعطينا مثالا والاستحسان ومثلا نعم ما هو الدليل السماعي وما هو الدليل الاستحسان. نعم هذا فقط جزاك الله خيرا. Yakfina ya. Kajian ya antara apakah hanya nahu saja, untuk tidak di sini saya sebutkan bahwa ada sorof juga. Kalau dilihat di makalah ada karangan saya spesifikasi. Nah, karangan beliau saya spesifikasi itu membahas tentang ada yang tentang adab, sorof dan nahu. Nah, kemudian tadi mungkin Bu Eva nanya tentang konklusinya ya, kesimpulan tentang nahu. Nah, jadi perlu dibedakan di sini. Saya dari awal sudah mengatakan bahwa ketika kita menyelami ya klasik, kita harus melepaskan dulu semua berpikir modern kita. Nah, jadi di sini nahu yang kita tidak sama dengan apa yang Ibnu Jini ajukan. Nah, nahu yang Ibnu Jini ajukan adalah bagaimana caranya agar mengarahkan karakteristik tuturan itu mirip dengan karakteristik tuturan orang Arab, bukan di situ. Ya, bisa dipahami, Bu?